Alhamdulillah hari ini ada kabar baik teman-teman. Jadi saya bersama tim baru saja memenangkan perkara perdata terkait dengan penarikan mobil secara paksa ataupun secara sepihak oleh debt collector. Nah, saya izin bacakan putusannya ya, biar teman-teman juga bisa tahu seperti apa putusannya. Jadi putusannya begini ya teman-teman. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat menyatakan eksepsi tergugat konvensi atau penggugat terkonvensi tidak dapat diterima atau NO. Jadi yang dimaksud dengan eksepsi, kalau teman-teman yang belum paham, itu adalah keberatan. Jadi keberatan terhadap gugatan yang kita ajukan. Jadi ketika misalnya kita mengajukan gugatan, itu pasti ada jawaban dari pihak tergugat yang di dalamnya itu membuat eksepsi. Nah, eksepsi itu bantahan. Jadi di sini dinyatakan bahwa menyatakan eksepsi tergugat konvensi. Jadi mereka itu tergugat atau penggugat terkonvensi tidak dapat diterima. Nah, kenapa dikatakan mereka adalah penggugat terkonvensi? Karena mereka melayangkan gugatan balik ke kita. Setelah kita menggugat, mereka buat jawaban yang memuat gugatan balik lah semacam itu. Kemudian dalam konvensi 1 mengabulkan gugatan penggugat konvensi atau tergugat terkonvensi sebagian. Itu maksudnya kita, penggugat konvensi itu kita, pihak penggugat. Yang kedua, menyatakan secara hukum kendaraan roda 4 yakni sebuah unit mobil dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut. Saya tidak usah sebutkan spesifikasinya ya, karena cukup panjang. Adalah milik penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi, dalam artian maksudnya adalah kita sebagai penggugat atau klien kita. Jadi menyatakan mobil tersebut adalah milik penggugat konvensi atau tergugat konvensi. Jadi dinyatakan dalam putusan ini unit tersebut adalah milik penggugat. Kemudian poin 3, menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat konvensi, dalam hal ini leasing atau finance tersebut atau debt collector yang tadi, merampas objek perjanjian fidusia adalah perbuatan melawan hukum. Jadi tindakan menarik secara paksa ataupun secara sepihak ataupun merampas itu dinyatakan adalah perbuatan melawan hukum dalam putusan ini ya. Nah, kemudian yang keempat, menghukum tergugat konvensi. Ini pihak finance yang dia maksud, pihak leasing. Menyerahkan atau mengembalikan objek perjanjian fidusia. Objek perjanjian fidusia ini mobil tadi kepada penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi dalam keadaan sempurna tanpa kurang dari satu apapun. Jadi dalam putusan ini ditegaskan bahwa pihak tergugat, dalam hal ini finance atau leasing atau pihak debt collector tadi, itu mengembalikan. Jadi kalau yang sudah ditarik tadi, kalau tidak dikembalikan, ya tentu ini bertentangan dengan putusan. Hanya saja putusan ini belum ingkrah ya teman-teman, masih ada upaya hukum banding yang diberikan oleh undang-undang terhadap si leasing ataupun finance tadi. Kemudian yang kelima, menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat konvensi ini mereka ya, pihak leasing atau finance, apabila menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Nah, jadi ini sering banget terjadi nih. Ketika misalnya unit tersebut sudah ditarik secara paksa, kemudian dilakukan penjualan tanpa pengetahuan si konsumen. Jadi kalau ada yang seperti itu adalah perbuatan melawan hukum. Dan dalam putusan ini pun dinyatakan begitu, bahwa itu adalah perbuatan melawan hukum. Jadi kalau habis ditarik jangan jual dulu, bicarakan dulu dengan konsumen berapa harga yang akan dia pasang terhadap unit itu. Kalau disepakati ya silakan dijual, tapi kalau beliau belum sepakat atau belum menyerahkan secara sukarela ya jangan
diambil, jangan dieksekusi. Gugat dulu dia secara perdata dalam hal ini dewan prestasi ke pengadilan, ya setelah itu baru mintalah jurusita ataupun pengadilan yang melakukan eksekusi, bukan apa namanya, debt collector tadi, karena ini kan bukan eksekusi yang sukarela. Kecuali eksekusi tersebut sukarela, maka ya debt collector yang tadi bisa, karena memang pihak konsumen ataupun apa namanya, nasabah itu tidak keberatan. Jadi seperti itu. Yang keenam, menolak gugatan penggugat konvensi selain dan selebihnya. Kemudian menghukum tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah bla bla bla. Saya tidak usah sebutkan angkanya ya. Nah, jadi teman-teman, itu putusan yang kita terima karena kita sudah menang. Jadi perkara ini untuk pengadilan negeri kita sudah selesai, kita menangkan. Ya, saat ini kita tinggal menunggu proses hukum selanjutnya, upaya hukum lanjutan, dalam hal ini banding. Kalau memang dalam putusan banding ini kita dinyatakan kalah atau tidak menang, maka ada lagi upaya hukum kasasi. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya pihak leasing atau finance ini tetap dinyatakan kalah, maka pasti mereka akan melakukan upaya hukum. Ya, karena memang itu hak. Jadi seperti itu. Pada intinya saya di sini mau menjelaskan bahwa perbuatan menarik unit ataupun mobil ataupun motor ataupun barang kredit secara paksa itu adalah perbuatan melawan hukum. Oke? Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau memang masih berkeinginan membayar angsuran mobil, jangan mau ditarik secara paksa. Sampaikan saja bahwa kita mau berupaya untuk melakukan pembayaran terhadap apa namanya, unit ini. Seperti itu. Hanya saja memang ya kalau kita punya hutang tetap harus kita bayar sepanjang kita mampu. Tapi kalau kita memang sudah tidak mampu bayar, ya silakan kembalikan unit tersebut kepada si pihak finance. Hanya saja harus dipastikan betul bahwa memang betul-betul tidak mampu dan sudah tidak mau lagi melanjutkan. Kalau hal seperti itu terjadi, ya tidak ada masalah. Jadi unit bisa dieksekusi secara sukarela, sehingga tidak ada yang namanya gugat menggugat, lapor melapor, baik secara pidana ataupun perdata. Oke, jadi semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.